Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut di mana setelah Xiaoyan mengalahkan musuhnya, Xiaoyan mendapat beberapa wejangan dari sisa jiwa Zuo Guheng sang dewa asli. Dengan kerendahan hati yang tulus, Xiaoyan mendekati kesadaran Zuo Guheng yang tersisa. Terlepas dari kekuatan fisiknya yang telah mencapai tingkatan luar binasa, keraguan masih menyelimuti jalur kultivasinya, terutama karena ia merasa bukan bagian dari klan dewa asli. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mencari sebuah pencerahan dari sang senior. Namun kesadaran Zuo Guheng yang merupakan sisa dari jiwa yang telah tiada menanggapi dengan senyum pahit. Ia menjelaskan bahwa jalannya sendiri telah lenyap bersama dengan kematiannya. Setiap individu harus menempuh takdirnya sendiri dan ia meyakini bahwa pemuda di hadapannya ditakdirkan untuk mencapai kekuatan yang jauh melampaui miliknya di masa depan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pada akhirnya tidak lagi bertanya kepada Zuo Guheng. Kemudian Zuo Guheng menyampaikan keinginan terakhirnya. Matanya yang dipenuhi harapan tanpa sedikit pun rasa takut menatap Xiaoyan. Ia memohon agar tubuh fisiknya yang perkasa dihancurkan setelah kesadarannya benar-benar memudar. Permintaan ini lahir dari sebuah penderitaan yang mendalam. Tubuh para dewa asli terlalu kuat untuk hancur bersama jiwa mereka dan seringkali berakhir sebagai harta atau boneka tempur di tangan orang lain. Ini juga merupakan sebuah nasib yang juga pernah dimanfaatkan oleh Xiaoyan sendiri. Zuo Guheng mendambakan kedamaian abadi, sebuah kelegaan total dari dunia ini. Permohonan itu meluas mencakup para dewa asli lain yang mungkin Xiaoyan temui di masa depan agar mereka juga dibantu menemukan peristri jahatannya. Xiaoyan pun mengangguk dalam diam, memahami rasa sakit dari eksistensi tanpa akhir dan berjanji akan membantu. Sebagai imbalan sekaligus cara untuk membantu, Zuo Guheng menawarkan esensi terakhir dari raga miliknya. Ia melihat bagaimana pertempuran hebat telah menguras energi dan darah Xiaoyan hingga habis. Memurnikan tubuhnya akan memulihkan kekuatan Xiaoyan sepenuhnya, dan ini adalah sebuah hadiah terakhir dari seorang pendahulu. Xiaoyan menerima tawaran itu dengan penuh hormat, namun ia sendiri berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pertarungan sebelumnya telah membuatnya tampak seperti orang tua dengan rambut memutih dan kekuatan yang terkuras. Bahkan klon dewa aslinya juga ikut melemah. Sebelum bisa memenuhi janjinya, ia harus memulihkan diri terlebih dahulu. Dengan niat itu, Xiaoyan pun bersiap untuk bermeditasi. Namun tepat saat matanya hendak terpejam, sosok bayangan di sudut penglihatannya membuat jiwanya bergetar. Sosok gelap dan misterius dengan topeng yang dikenalinya sebagai Zhang Misi pada saat ini muncul. Keterkejutan awal segera berganti dengan ketenangan yang dingin di wajah Xiaoyan. Menyadari entitas itu tidak langsung menyerang, Xiaoyan memutuskan untuk berpura-pura tidak melihat. Xiaoyan sengaja menutup matanya, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh musuh tak diundang itu. Keheningan akhirnya segera pecah oleh ledakan yang sangat dahsyat. Tubuh Zuo Guheng meledak dengan kekuatan yang luar binasa, menghempaskan Xiaoyan dan kedua klonnya ke belakang. Ini bukanlah tindakan bunuh diri dari Zuo Guheng, melainkan ledakan yang dipicu oleh serangan dari Zhang Misi. Ia telah bergerak dan sebuah kesadaran dingin pada saat ini menyebar. Mengabaikan aura kuat yang baru saja muncul, Xiaoyan segera mengeluarkan tangannya untuk mengambil kristal darah inti yang tersisa dari ledakan diri Zuo Guheng. Tanpa keraguan sedikit pun, Xiaoyan segera memasukkan kristal berharga itu ke dalam mulut klon dewa aslinya. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan memilih untuk kembali duduk dan memejamkan mata, seolah-olah sosok Zhang Misi yang berdiri di hadapannya sama sekali tidak ada.
Ini adalah sebuah pertaruhan besar, sebuah kalkulasi dingin yang didasarkan pada keyakinan bahwa lawannya tidak akan berani menyerangnya secara langsung. Sebuah tekanan yang tak terlihat juga pada saat ini segera menyelimuti Xiaoyan. Meskipun ia tahu sosok itu tidak akan menyakitinya secara fisik, ancaman dialihkan kepada para raja roh yang nasibnya kini terikat pada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengerutkan kening dengan tindakan tersebut. Keselamatan klon jangkrik emas jauh lebih penting daripada pion-pion ini. Dengan berat hati, Xiaoyan memaksa klonnya untuk memuntahkan semua jantung biru yang telah ditelannya. Jantung-jantung biru itu melayang menuju ke arah sosok Zhang Misi. Seketika tubuh para raja roh yang sebelumnya hancur mulai terbentuk kembali dengan kecepatan yang luar binasa, seolah-olah kayu mati yang dihidupkan kembali. Sosok itu seakan menegaskan bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, menghabisi mereka adalah hal yang mustahil. Namun Xiaoyan tetap tidak bergeming dengan mata yang masih terpejam. Alih-alih menunjukkan rasa takutnya, Xiaoyan justru mengeluarkan dengusan dingin yang penuh penghinaan, sebuah perintah bisu bagi sosok itu untuk pergi. Sikap Xiaoyan ini bukanlah keberanian buta, melainkan sebuah ujian yang diperhitungkan dengan cermat. Xiaoyan sengaja memprovokasi dan ingin memverifikasi sebuah teori yang selama ini mengganggunya. Pengetahuan Xiaoyan dari konferensi kekacauan menyatakan bahwa para Zhang Misi tidak dapat menyakiti orang secara langsung dan hanya bisa bertindak melalui tipu muslihat. Jika sosok di hadapannya ini menyerang, maka pemahaman ini selama ini salah. Namun jika sosok itu menahan diri, itu akan membuktikan sebuah kebenaran yang mengerikan. Itu akan membuktikan bahwa tindakan Jiugen atau Zhang Misi yang telah dihabisi oleh Xiaoyan bukanlah sebuah kebetulan. Serangan itu tampaknya adalah sebuah pengorbanan yang disengaja untuk menjebak Xiaoyan. Keheningan total pada akhirnya pada saat ini kembali menyelimuti area sekeliling. Saat Xiaoyan membuka matanya, sosok Zhang Misi itu juga telah lenyap. Ia menyadari bahwa lawannya sangat cerdas dan mungkin telah melihat niat di balik tindakan Xiaoyan. Namun yang lebih mengejutkan adalah identitas sosok tersebut yang ditandai oleh pupil mata vertikal pada topengnya. Ini adalah sebuah simbol yang menandakan pengaruh dan status absolut dalam organisasi mereka. Tepat ketika Xiaoyan masih merenungkan hal ini, sebuah getaran samar terasa di cincin penyimpanan Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan berkelebat dan topeng milik Jiugen muncul di genggaman tangannya. Sebuah pertemuan para Zhang Misi tampaknya akan segera dimulai. Waktunya terasa terlalu kebetulan. Sosok berpupil vertikal baru saja pergi dan kini sebuah pertemuan muncul. Kecurigaan pun merayap di benak Xiaoyan dan Xiaoyan menghubungkan kejadian ini dengan ingatan samar tentang percakapan pertama mereka. Percakapan itu menyatakan minatnya pada reinkarnasi dari Yang Mulia. Kesadaran yang tidak menyenangkan pun muncul dan Xiaoyan berpikir sejak awal Xiaoyan mungkin telah berada dalam bidikan dan permainan sosok yang sangat kuat ini. Di hadapan situasi yang penuh ketidakpastian bagi Xiaoyan, ini bukanlah lagi pilihan melainkan sebuah keharusan. Gumaman pelan keluar dari mulut Xiaoyan sambil Xiaoyan mengenakan topengnya. Xiaoyan sadar bahwa sejak pertama kali menentang Jiugen, ia telah terseret ke dalam permainan berbahaya ini. Menghindar ataupun menunjukkan rasa takut bukanlah pilihan bagi Xiaoyan. Dengan klon dewa asli yang melindunginya, Xiaoyan bersiap menghadapi segala kemungkinan, menyadari bahwa tubuh utamanya tidak memiliki banyak kekuatan tempur saat ini. Akhirnya kesadaran Xiaoyan mulai kabur dan ketika kesadarannya kembali pulih, Xiaoyan telah berdiri di atas sebuah platform batu yang familiar. Platform ini sama persis seperti yang ada di konferensi kekacauan. Rasa bingung masih menyelimuti Xiaoyan bahkan setelah Xiaoyan tiba di tempat misterius ini. Pertemuan pun dimulai, namun suasananya terasa berbeda. Pada saat ini bukan sosok sebelumnya yang membuka perbincangan di antara mereka.
Sosok yang membuka diskusi adalah sosok lain dan hal ini menandakan sebuah pergeseran dinamika. Hal ini juga menyatakan bahwa sepertinya semua yang hadir saat ini tampak setara. Satu persatu mereka mulai memamerkan prestasi mereka dalam menyebarkan kekacauan. Salah seorang di antara mereka dengan bangga menceritakan bagaimana ia mempermainkan Dewa Sembilan Matahari, membuatnya mengejar tanpa henti melintasi beberapa alam dan membiarkan alam Dewa Sembilan Surga jatuh ke dalam kekacauan. Tawa puasnya menggema seolah kehancuran adalah sebuah lelucon yang membanggakan. Yang lain juga menyusul dengan kisah serupa. Salah satu entitas mengeluh karena rencana lamanya untuk mengacaukan dunia iblis keabadian kuno berhasil digagalkan. Sementara itu yang lain menceritakan dengan kegembiraan gila bagaimana ia memicu perang saudara dan kehancuran di antara ras-ras di dunia laut dan pegunungan. Ia mendorong dunia itu terjatuh ke ambang kepunahan. Ia berseru dengan penuh semangat seolah-olah menghancurkan sebuah dunia adalah pencapaian yang sangat tinggi. Xiaoyan mendengarkan semuanya dalam diam dan sebuah kesadaran mengerikan merayap di benak Xiaoyan. Kata prestasi yang mereka banggakan semuanya berujung pada kehancuran. Mereka tidak menghancurkan secara langsung, melainkan menikmati prosesnya dengan menjadi manipulator ulung. Mereka menarik benang-benang tak kasat mata di balik setiap peristiwa besar. Mereka mengganggu takdir berbagai dunia tanpa pernah meninggalkan bukti keterlibatan secara langsung. Selanjutnya, sosok bernomor 8 pada saat ini mencoba memprovokasi pertempuran baru dengan mengusulkan untuk mengadu kekuatan pendatang baru dengan Huachan. Sosok itu menawarkan kepada Jiugen agar sosok yang pada saat ini diperhatikan oleh Jiugen diadu dengan miliknya yakni Huachan. Akhirnya tatapan semua orang seketika beralih kepada Xiaoyan yang merupakan sosok Jiugen. Keheningan melanda sekitar untuk sejenak saat giliran Xiaoyan tiba. Pikiran Xiaoyan berkecamuk dan Xiaoyan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan oleh Xiaoyan. Haruskah Xiaoyan pada saat ini ikut membual tentang kehancuran yang telah Xiaoyan sebabkan? Xiaoyan menyadari bahwa di antara kumpulan entitas gila ini bersikap waras adalah sebuah kebodohan. Di tengah para orang gila, berpura-pura menjadi salah satu dari mereka adalah sebuah seni bertahan hidup. Keheningan terus menggantung di udara dan salah satu di antara mereka tidak bisa menahannya sebelum akhirnya ia memecahkan kesunyian. Ia segera mempertanyakan sikap Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan masih tetap terdiam dan keheningan Jiugen ini bukan karena keraguan melainkan sebuah strategi. Ia sedang menunggu untuk dipancing. Di hadapan kumpulan entitas gila tanpa tujuan yang jelas ini, Xiaoyan merasa pendekatan yang paling efektif adalah dengan mendominasi. Dari pertemuan sebelumnya, Xiaoyan tahu bahwa setiap anggota memiliki aktor mereka masing-masing. Sosok-sosok ini adalah seseorang di dunia nyata yang mereka manipulasi. Bagi Jiugen, sejatinya aktor yang ia miliki adalah Xiaoyan, yakni dirinya sendiri. Ketika mereka mencoba untuk memainkan trik permainan di belakang Xiaoyan, Xiaoyan memutuskan untuk menguji batasannya. Xiaoyan juga pada saat ini menunjukkan minatnya pada aktor yang dimiliki oleh entitas lain yakni sosok Huachan. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini adalah sebuah langkah yang telah diperhitungkan untuk terlihat tidak terduga. Reaksi yang didapatnya sama persis seperti apa yang diharapkan. Entitas bermata vertikal yang mengendalikan Huachan pada saat ini menjadi defensif. Tanpa sadar, entitas itu mengungkapkan rencananya untuk menjebak Huachan dalam sebuah skema hidup dan mati. Dari reaksi ini, Xiaoyan berhasil mendapatkan informasi berharga tanpa menimbulkan kecurigaan terhadap identitas aslinya. Merasa telah memegang kendali, Xiaoyan pun melancarkan gertakan berikutnya. Xiaoyan mendeklarasikan sebuah rencana besar untuk aktornya. Ia mengklaim akan menjadikan aktornya begitu kuat hingga mampu mengacaukan setiap dunia dan dengan tegas melarang siapapun untuk ikut campur.
Pernyataan yang penuh dengan kekuatan ini berfungsi sebagai benteng pencegahan dan dirancang untuk membuat para anggota Zhang Misi yang lain berpikir dua kali sebelum mengganggu Xiaoyan. Ancaman Xiaoyan ini juga akhirnya disambut dengan keheningan yang berat. Tak lama kemudian, entitas mata vertikal membubarkan pertemuan yang dianggapnya membosankan. Satu persatu para anggota mulai menghilang dari panggung batu, diawali oleh sosok bermata vertikal. Sebelum benar-benar sepi, sosok nomor 4 pada saat ini memberikan peringatan samar kepada Xiaoyan dan menyarankan Xiaoyan untuk berhati-hati terhadap nomor 1. Ia juga menjelaskan bahwa sosok berpupil mata vertikal itu tidak akan melepaskan aktor Xiaoyan begitu saja. Xiaoyan tidak menanggapi hal tersebut karena bagi Xiaoyan tidak ada satupun dari mereka yang bisa dianggap kawan. Akhirnya Xiaoyan tertinggal sendirian dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini tampaknya menghadapi permasalahan baru. Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat itu. Metodenya berbeda dari pertemuan lain yang pernah Xiaoyan hadiri pada saat itu. Setelah beberapa saat mencoba, Xiaoyan pada akhirnya menemukan caranya. Dengan memusatkan pikirannya pada sebuah wajah spektral, ia berhasil menarik kesadarannya dan kembali ke dunia nyata. Begitu Xiaoyan kembali, Xiaoyan pada saat ini segera dikejutkan oleh sesuatu. Sebuah wajah berada sangat dekat di dekat wajah Xiaoyan, hampir menyentuh ujung hidungnya. Aroma harum yang lembut menyeruak bersamaan dengan kehadiran sosok tersebut. Dengan perlahan, Xiaoyan menyingkirkan topeng yang ia kenakan dan menghela nafas, berpura-pura kecewa seolah-olah perjalanannya tidak membuahkan hasil apapun. Namun kebohongan dan akting Xiaoyan ini segera terbaca. Sosok di hadapannya yang tak lain dan tak bukan adalah Ye Beijing telah memanggil-manggil Xiaoyan berkali-kali beberapa saat lalu. Ye Beijing berpikir pasti ada sesuatu yang pada saat ini disembunyikan oleh Xiaoyan. Ye Beijing menatap Xiaoyan dengan mata indahnya yang sedikit menyipit, bibirnya cemberut dalam ekspresi yang menuduh sekaligus terlihat manis. Ia yakin Xiaoyan tidak jujur mengenai apa yang baru saja terjadi. Menghadapi tuduhan itu, Xiaoyan memilih untuk memejamkan mata, berpura-pura tidak terpengaruh. Namun dalam hati ia sadar bahwa keberadaan Ye Beijing di dekatnya membuat rahasianya terancam. Cepat atau lambat, kebenaran tentang pertemuan Zhang Misi akan terungkap. Melihat Xiaoyan yang diam membisu, Ye Beijing menyilangkan lengannya di depan dada. Ia lanjut mengancam bahwa ia akan membongkar identitas Xiaoyan sebagai sosok Zhang Misi pada pertemuan berikutnya jika Xiaoyan tidak mau mengatakan yang sesungguhnya. Xiaoyan pun seketika merasa terpojok hingga akhirnya memberikan penjelasan yang dibuat-buat dan menyatakan bahwa ia hanya mencoba topeng itu untuk melihat apakah ada hal yang aneh. Ye Beijing tentu pada saat ini tidak percaya begitu saja dengan perkataan Xiaoyan. Ia mengingatkan Xiaoyan bahwa ia telah memanggilnya berulang kali, bahkan melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Namun ia tidak mendapatkan respon sedikit pun dari Xiaoyan pada saat itu. Hal ini seketika membuat Xiaoyan mengerutkan kening dan teringat akan sensasi aneh yang sempat ia rasakan di bibirnya pada saat itu. Sementara itu, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Ye Beijing terus mendesak Xiaoyan. Sebagai jalan keluar, Xiaoyan menyerahkan topeng itu kepada Ye Beijing dan menantangnya untuk mencobanya sendiri. Diam-diam, Xiaoyan juga ingin tahu apakah topeng itu akan bereaksi pada orang lain. Dengan sedikit ragu, Ye Beijing mengambil topeng itu dan perlahan segera mengenakannya. Sesaat setelah topeng itu terpasang di wajahnya, tubuh halus Ye Beijing sedikit bergetar. Mata Xiaoyan terpaku, sebuah pikiran liar pada saat ini melintas di benak Xiaoyan. Mungkinkah siapapun yang memakai topeng itu bisa menjadi sosok Zhang Misi? Namun harapan itu seketika pupus di hadapan Xiaoyan. Ye Beijing melepas topeng itu dengan raut wajah kesal seolah tidak terjadi apa-apa. Ia segera mengembalikan topeng itu kepada Xiaoyan dan mengklaim bahwa benda itu tidak memiliki kekuatan apapun.
Meskipun begitu, ia kembali menuntut penjelasan mengapa Xiaoyan tidak bereaksi saat ia memanggil dan bahkan mencium Xiaoyan. Ia lanjut mencoba membujuk Xiaoyan dengan suara rendah dan berjanji akan menjaga rahasianya jika Xiaoyan mau mengaku. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum pahit di dalam hati. Xiaoyan tahu betul sifat Ye Beijing tidak bisa menyimpan rahasia. Mengakui kebenaran sama saja dengan menyebarkannya ke seluruh dunia, dan satu-satunya pilihan adalah menyangkal segalanya dan berharap bisa membuktikannya di pertemuan selanjutnya. Xiaoyan pun tetap diam, dan melihat hal itu Ye Beijing segera mengubah taktiknya. Dengan cerdik ia meminta topeng itu untuk dirinya sendiri jika memang benda itu tidak istimewa. Xiaoyan menyadari kecerdasan di balik penampilan lugu Ye Beijing. Ye Beijing telah hidup selama bertahun-tahun lamanya dan jauh lebih licik dari apa yang terlihat. Ia adalah orang yang sesungguhnya memakai topeng tak kasat mata. Xiaoyan pun dengan tegas segera menolak permintaan itu dan mengatakan bahwa topeng itu bukan benda biasa dan ia sendiri belum sepenuhnya memahami cara kerjanya. Melihat kegigihan Xiaoyan, Ye Beijing tahu kapan waktunya harus berhenti. Seketika ekspresi marahnya berubah menjadi senyuman tulus. Ia memuji kehebatan Xiaoyan dalam pertempuran terakhirnya dengan penuh kekaguman. Perubahan sikap yang drastis itu membuat hati Xiaoyan terasa dingin. Ia menyadari bahwa hati seorang wanita seperti halnya Ye Beijing sama dalamnya dengan lautan, penuh teka-teki dan sangat sulit untuk ditebak. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini segera membuat keputusan yang bijaksana. Tanpa sepatah kata pun sosoknya lenyap, memberikan ruang yang dibutuhkan untuk Xiaoyan memfokuskan diri sepenuhnya. Kepergian yang hening itu adalah cerminan dari pengalamannya yang luas dan memahami bahwa gangguan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Sementara itu Xiaoyan menghela nafas begitu Xiaoyan melihat kepergian dari Ye Beijing. Kini dalam kesendirian, ketenangan pun mulai menyelimuti Xiaoyan. Seluruh perhatiannya tercurah pada klon dewa asli. Klon tersebut menelan kristal darah peninggalan Zuoguheng dan seketika gelombang energi dan darah yang tadinya melemah kembali meledak di dalam tubuhnya. 9 bintang yang sempat memudar di sekelilingnya mulai memadat kembali satu demi satu. Meskipun proses pemadatan ini tidak sesulit terobosan awal, prosesnya juga tidak berjalan mulus. Segera disadari bahwa kekuatan murni dari kristal darah itu saja belum cukup untuk pemulihan total. Tanpa keraguan, klon dewa asli pun bangkit dan melesat menuju ke arah bintang hancur. Tempat itu adalah satu-satunya harapan untuk menyerap kekuatan bintang yang dibutuhkan demi memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Area bintang hancur itu sendiri telah terblokade sepenuhnya. Banyak sosok yang sebelumnya berhasil memasuki area misterius ini terhenti di pinggiran. Mereka tidak mampu melangkah lebih jauh dan berbagai upaya untuk menembus segel telah gagal. Hal ini membuat kebencian dan frustasi di antara mereka semakin pekat. Mereka pun hanya bisa terdiam dalam keheningan hingga akhirnya keheningan yang tegang itu pecah oleh suara gemuruh. Sebuah sosok tiba-tiba melesat keluar dari jantung bintang hancur. Dengan rambut emas gelap dan sorot mata yang dingin, ia sama sekali tidak mempedulikan kerumunan yang ada dan bersiap untuk pergi dalam kecepatan penuh. Melihat adanya kesempatan, sesosok tubuh yang nekat meluncur untuk mencegat klon dewa asli Xiaoyan. Namun sebelum sempat ia mendekat, sebuah tinju keemasan yang dahsyat laksana gunung menghantam ke arahnya. Ledakan kekuatan senyap itu membuat sang pencegat terkejut dan terpaksa mundur untuk menghindar. Tanpa sedikit pun melambat, klon Xiaoyan terus maju, berubah menjadi seberkas cahaya panjang yang menghilang di kejauhan. Kerumunan yang tersisa hanya bisa terperangah melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka merasakan kekuatan luar binasa dari pukulan tadi, namun anehnya sosok itu sama sekali tidak memancarkan fluktuasi aura. Mereka segera teringat pada 3 sosok kuat lainnya yang telah keluar terlebih dahulu dan mulai berspekulasi bahwa semua warisan berharga di dalam sana telah habis diambil.
Sementara itu kembali ke klon dewa asli yang pada saat ini mencari bintang terdekat di kehampaan laut barat. Ia menghantam permukaan bintang tandus dan menciptakan guncangan yang terasa di seluruh permukaan bintang. Sebagian besar bintang di wilayah ini memang telah mokat dan terkuras habis oleh penjarahan Taiksu dan hanya menyisakan sisa-sisa kekuatan bintang. Xiaoyan memulai proses penyerapan kekuatan bintang yang tersisa di tempat-tempat ini. Bersama dengan hal tersebut, tubuh asli Xiaoyan tidak hanya berdiri diam. Sambil memulihkan diri, Xiaoyan memulai sebuah metode latihan yang sangat brutal. Xiaoyan membuat klon dewa asli memikul bintang tandus di punggungnya sambil terus bergerak maju melintasi kehampaan, menempa kekuatan fisiknya hingga batas tertinggi. Pemulihan Xiaoyan memang berjalan lebih lambat dengan cara seperti ini. Akan tetapi kekuatannya kembali ke level bintang 8 dan Xiaoyan sudah mampu memikul 3 bintang tandus sekaligus. Kekuatan fisiknya kini bahkan telah melampaui kondisi puncaknya yang dahulu. Melalui proses ini, Xiaoyan memahami jalan kultivasi sejati dari dewa asli. Perpaduan antara keberanian tanpa batas, penempaan fisik yang menghancurkan, dan penempaan kekuatan bintang benar-benar metode klan dewa asli. Xiaoyan yakin dengan tambahan ramuan penyokong, suatu hari nanti ia pasti akan mampu menembus belenggu dan mencapai alam kuno yang legendaris. Sementara itu, selama periode pemulihan klon dewa asli, klon jangkrik emas miliknya juga telah mengalami kemajuan. Dengan penyerapan sisa-sisa kabut darah dari pertarungannya melawan Chu Jiangye, ranah kekuatannya berhasil dipulihkan kembali ke tingkat ketiga. Berbicara mengenai Chu Jiangye, meskipun tubuhnya telah hancur dan kehidupannya seakan menghilang dari dunia, namun Chu Jiangye sejatinya belum benar-benar mokat. Selama jiwanya belum lenyap sepenuhnya, maka keberadaannya masih bertahan dalam celah-celah dunia yang tak terlihat. Sementara itu, jauh di luar dunia sensi, tersembunyi sebuah dimensi asing bernama Sitian Xuanji. Ini adalah sebuah wilayah gelap yang dihuni oleh bintang raksasa terpencil dan redup. Batu-batu kelam tanpa kilau memenuhi seluruh permukaannya. Di antara bebatuan itu terpahat ribuan simbol berwarna emas seolah ditulis tangan oleh makhluk agung dengan pena surgawi. Semakin mendekati pusatnya, simbol itu kian rapat dan bercahaya membentuk jalur tak kasat mata menuju sebuah gua sunyi yang terletak dalam kegelapan abadi. Di dalam gua tersebut tersembunyi sosok misterius dengan 2 tanduk kecil menonjol dari dahinya. Ia duduk tenang di atas kursi batu, tubuhnya seputih salju dengan sorot mata merah menyala di bawah kelopak matanya yang dalam. Sosok ini tinggi dan berotot sempurna, tetapi bagian lengan kirinya tampak berbeda. Dari bahu hingga ke ujung jari, warna hitam kelam menutupi kulitnya, dihiasi simbol emas yang memancarkan energi kuno. Itu bukan bagian alami dari tubuhnya, melainkan simbol penguncian, seolah-olah bagian tubuh itu pernah disegel oleh kekuatan luar. Darah merah muda perlahan menetes dari lengannya, jatuh ke tanah, dan ketika menyentuh permukaan batu, setiap tetesan itu memicu ledakan cahaya dari karakter emas yang mengelilinginya. Cahaya itu memanggil rantai-rantai besi emas yang tersembunyi dalam kegelapan, membelit tubuh sosok bertanduk tersebut. Dalam sekejap tubuhnya robek menjadi 5 bagian, telapak kedua tangan, tubuh dan kaki terpisah oleh kekuatan misterius yang terbangkitkan. Namun sosok itu tidak bergeming dalam penderitaan. Sosok itu tahu bahwa kehancuran ini hanyalah bagian dari rencana besar yang telah lama ia persiapkan. Ia tidak berniat menghabisi Chu Jiangye dengan telapak tangannya sendiri, sebab jika benar lelaki itu adalah reinkarnasi dari yang mulia, maka ingatan dan kesadarannya pasti akan membawanya kembali ke asal mula sebuah misteri, yakni alam misterius surga barat. Ia pada saat ini tampak sedang memperhitungkan semua hal dengan tenang. Ia berpikir bahwa jika Chu Jiangye menyimpan dendam terhadap kejadian yang telah menimpanya, maka cepat atau lambat ia pasti akan kembali membawa serta energi sebab akibat yang mungkin akan menjadi kunci untuk menghancurkan segel yang membelenggu tubuh iblis ini. Dalam pikirannya, ia bersumpah akan menghancurkan semua yang disebut sebagai Buddha.
Ia akan membumi hanguskan mereka tanpa menyisakan sepotong pun kekuatan atau pertahanan. Waktu pun berlalu tanpa batas dan saat kekuatan karakter emas mulai mereda, bagian-bagian tubuh itu perlahan menyatu kembali membentuk satu kesatuan yang utuh. Sosok bertanduk itu mengangkat lengan kirinya yang hitam dan menunjuk ke langit. Sebuah topan muncul di luar gua menggulung debu dan energi dari udara hampa. Dari pusaran topan itu perlahan muncul sesosok lelaki tanpa sehelai kain pun. Wajahnya diliputi kemarahan membara, matanya memancarkan dendam purba yang tidak terpadamkan. Ia adalah sosok Chu Jiangye, namun tidak tampak seperti sebelumnya. Sosok ini adalah residu kesadaran, rekaman memori, dan dendam yang disusun sedemikian rupa oleh sang iblis untuk menuntun reinkarnasi yang mulia kembali ke dalam jebakan sebab akibat. Segala kenangan tentang penyembahan, pengkhianatan, dan perbudakan spiritual tak lebih dari tipuan yang dirancang untuk menyulut emosi. Ini adalah bagian dari permainan catur yang sudah disusun sejak lama dan kini buahnya mulai matang. Di luar gua, tawa bergema seperti gemuruh iblis dan senyuman licik menghiasi wajah Chu Jiangye seolah dirinya dan iblis itu berbagi kesadaran yang sama. Sementara itu di luar bintang yang menyimpan gua tersebut, sebuah pagoda mengambang di angkasa berdiri sebagai penjaga diam yang mengawasi setiap perubahan. Di dekat pagoda berdiri seorang wanita dengan pesona tak terjangkau oleh kata-kata. Tubuh tinggi dan ramping, kulitnya seperti sinar bulan, sedingin batu giok namun memancarkan kehangatan aneh yang menghipnotis. Di antara alisnya terukir segel teratai dengan 9 kelopak dan pusat dari kekuatan yang tampak tak berbatas. Ia mengenakan gaun tenunan cahaya bintang dan bulan melambai pelan tertiup angin. Setiap langkahnya meninggalkan bayangan teratai kaca di bawah kaki. Wanita itu baru saja menyaksikan bagaimana iblis yang bernama Iblis Mosu atau Raja dari Kekacauan Abadi berhasil membangkitkan dirinya melalui pecahan segel dan memanipulasi kekuatan sebab akibat. Kebangkitan dari sosok tersebut benar-benar merupakan sebuah peringatan dan ancaman yang tersembunyi. Kebangkitan ini adalah pesan yang jelas bagi para budak di seluruh penjuru alam yang menyatakan bahwa perang belum usai dan sang iblis belum benar-benar dikalahkan.